Kemudian setelah itu penulis menjelaskan di sini peristiwa yang kelima tentang perang Uhud. Kata beliau, "Tsumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawalin wa Hamra'il Asad." Jadi ghaza ila Uhud fi syahri Syawal. Ini perang Uhud. Jadi dua beliau sebut di sini, perang Uhud di tahun ketiga dan kejadiannya di bulan Syawal. Dan ini letak kesepakatan di tengah para ulama. Tidak ada silam pendapat bahwa perang Uhud itu di tahun ketiga Hijriah. Dan juga tidak ada silam pendapat bahwa perang Uhud itu di bulan Syawal. Hanya di mana di bulan Syawalnya, di tanggal berapa, itu yang silam pendapat. Mayoritas ulama berkata bahwa di hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal. Iya. Dimaklumi ya sebab peperangan Uhud, sebab perang Uhud. Dan ini perang Uhud ini dari salah satu kejadian besar. Makanya kita lihat ya di dalam Al-Quran diabadikan ini perang Uhud. Itu surah Al-Imran ya. Kejadian perang Uhud itu. Ya subhanallah. Nah itu luar biasa ya bahasa Al-Quran menjelaskan kejadian tersebut. Kayaknya Al-Quran itu orang selalu membacanya itu tidak ada habisnya dari makna keimanan di Al-Quran. Karena semua ilmu ada di dalamnya. Semua ilmu ada di dalamnya. Iya. Jadi kejadiannya itu adalah orang-orang Quraisy ketika selesai dari perang Badar, ya kembali ke Mekah, dimaklumi ya bagaimana kekalahan dahsyat yang menimpa orang-orang Quraisy dari perang Badar itu. Ya, bisa antum bayangkan jumlahnya sudah lebih banyak dari umat Islam, kalah pula. Ya, dari tokoh-tokohnya, pentolannya. Ya banyak yang binasa di situ, sekitar 70 orang ditawan pula. Tawanannya harus dia tebus pula. Jadi kehinaan di atas kehinaan mereka dapatkan di situ. Dan mereka belum pernah ada di dalam sejarah mereka mengalami kekalahan seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana dendamnya kaum musyrikin. Ya kan hal tersebut. Jadi mereka ingin bikin peperangan yang menurut mereka bisa membantai habis umat Islam dari awal sampai akhirnya. Mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka. Iya. Maka mereka pun mengumpulkan dari pasukan yang paling kuatnya menurut mereka untuk mengalahkan umat Islam. Baik, itu ada ya di dalam riwayat-riwayat ya kalimat-kalimat mereka dan rincian kisahnya. Baik, jadi datanglah orang-orang Quraisy dengan membawa 3.000 pasukan ke kota Madinah dan mereka ini ingin balas dendam terhadap umat Islam atas kekalahan mereka di perang Badar. Iya. Karena kekalahan mereka ini kan bikin wajah mereka itu hilang. Kacau wibawanya orang Quraisy itu di tengah kabilah orang-orang Arab. Iya. Dan ada sudut lainnya sebenarnya juga. Karena jalur mereka berdagang ke Syam itu jalurnya melalui mendekat-dekat ke kota Madinah. Jadi mereka tidak merasa aman sekarang. Ya itu harus mereka amankan juga. Iya, ada sudut dunianya yang lain. Biasanya kalau dalam strategi terkait dengan peperangan itu sudut politiknya banyak. Sudut politiknya. Jadi yang seperti itu kalau dia ahli peperangan itu paling jago itu. Mengambil poin-poin yang nanti orang-orang bisa dipanas-panasi dari situ. Nah itulah keahlian Abu Sufyan ya di dalam hal ini. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam ya radhiyallahu anhu, belum masuk Islam. Baik.
Dan dimaklumi di perang Uhud ini masih ada sejumlah orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam waktu itu. Setelah itu mereka masuk ke dalam Islam dan memperbagus keislamannya. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi ketika mereka sudah tiba di kota Madinah, mereka pun bikin camp pasukan di Bukit Uhud. Dan Bukit Uhud itu, Gunung Uhud itu bukan satu gunung ya, tapi dia deretan pegunungan. Disebut apa? Pegunungan Uhud namanya. Deretan gugusan gunung gitu. Itu disebut Gunung Uhud. Baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar dan membawa 1000 pasukan. Tapi di tengah jalan ya dimaklumi ya kisah. Jadi Rasulullah waktu itu dan para sahabat luar biasa ya dari hadapan tantangan yang mereka hadapi. Jadi mereka menghadapi itu musuh di pasir Madinah itu, musuhnya bukan cuma pihak luar saja, ada juga dari dalam. Dari dalam inilah kaum munafikin. Dari dalam ini kaum munafikin. Iya. Jadi keluar 1000, tapi di tengah jalan digembosi oleh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Akhirnya kembali dari pasukan itu sepertiganya. Jadi yang ada bersama Nabi tersisa yang mendekati 600 atau hampir 700. Baik. Kemudian di perang Uhud itu sudah diatur strategi ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada arah mereka pasukan itu nanti berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin. Kemudian di belakang pasukan umat Islam ada gunung. Itu gunung disebut dulu dengan nama Gunung Ainain, yang kemudian disebut dengan nama Jabal Rumah, gunungnya para pemanah. Di situ Nabi letakkan pasukan pemanahnya, dipimpin oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan Nabi SAW berkata, jangan kalian bergeser dari tempat itu. In ra'aitumuna dhaharna alaihim, walaupun kalian melihat kami sudah menang, jangan kalian bergeser dari tempat itu. Wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina fala tu'inuna, walaupun kamu melihat mereka mengalahkan kami, jangan kalian bantu kami, kalian tetap di situ. Itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah peperangan. Di awal kali peperangan bergejolak, dimaklumi ya bahwa kaum musyrikin itu kocar-kacir di awal peperangan. Iya. Sampai mereka mundur ke belakang itu, mereka bawa istri-istrinya sebagian perempuan. Sampai ke tenda perempuan mereka mundur ya. Kaum musyrikin di awal peperangan. Ya bagaimana tidak ya, dari perang jumlah umat Islam itu di perang Badar saja dengan jumlahnya cuma 319 menghadapi lebih 1000 dari pasukan kaum musyrikin, masih menang umat Islam. Apalagi jumlahnya sekarang 2 kali lipat. Jelas ya, menang umat Islam, disikat lagi oleh pasukan pemanah dari atas. Ya, itu nggak ada celah mereka. Akhirnya dipukul mundur. Nah, begitu sudah terlihat kocar-kacir pasukan kaum musyrikin ini, iya, maka pasukan pemanah ini berpikir ini kita sudah menang. Maka sudah ada yang berkata gonima. Nah, ini asalnya di situ. Itulah yang dibahasakan di dalam Al-Quran ya. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Iya. Akhirnya mereka mau turun. Sudah diingatkan oleh Abdullah bin Jubair, jangan kalian turun. Diingatkan. Ya cuman
Disitulah masuk syaitan ya. Karena memang kondisinya sudah menang. Ngapain kita di sini? Begitu ya kalau kita bahasa kita. Kita sudah menang. Ngapain kita di sini? Ya. Padahal Nabi sudah katakan, menang pun jangan kalian tinggalkan tempat kalian itu. Akhirnya mereka pun turun. Sebagian banyak dari mereka turun. Itu dilihat kesempatan itu oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini jagoan perang. Ya, dia tahu kesempatan dalam kesempitan. Langsung diambil pasukannya, naik ke atas gunung pemanah, dan dia bunuh sahabat yang tersisa di situ. Kemudian mereka pun menyerang Rasulullah dan para sahabat dari depan dan dari belakang. Akhirnya berbalik keadaan. Itulah perang Badar ya. Dan di situ kekalahan pertama umat Islam di peperangan tersebut. Dan akibatnya sudah dimaklumi, itu akibat ada maksiat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, terbunuh di situ, mati syahid sekitar 70 orang sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang paling paling tersohornya dari sahabat itu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal di situ. Demikian pula duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sampai Mus'ab bin Umair ini dulu, beliau waktu di Mekah, beliau ini anak orang kaya. Semua keperluan dunianya ada. Begitu beliau masuk Islam, itu berubah 180%, diboikot oleh keluarganya. Dan ketika beliau wafat, sampai kain pun tidak ada kain kafan yang cukup untuk beliau. Kalau ditutup kepalanya terbuka kakinya, ditutup kakinya terbuka kepalanya. Akhirnya Nabi SAW perintah untuk tutup kepalanya, kakinya ditutup pakai jerami. Radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan di antara yang meninggal juga adalah Sa'ad bin Rabi', ya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu ada penyebutan nama-namanya yang meninggal di perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Iya. Kemudian setelah itu disiarkanlah berita bahwa Nabi sudah terbunuh. Nah, itu politik lainnya ya. Itu cara melemahkan seperti itu. Kadang secara fisik, secara maknawi. Ya, ketika mereka dengungkan bahwa Nabi sudah terbunuh, itu kan membuat lemah kekuatan pasukan umat Islam. Ya, tapi akhirnya kisahnya berlanjut ya. Akhirnya umat Islam kembali balik lagi, dan akhirnya bisa dipukul mundur kaum musyrikin. Ya, tapi ini kondisi sudah luar biasa ya. Dengan sudah mengalami kekalahan, tapi bisa bangkit lagi. Ya, nah, disitulah kejadian yang telah kejadian yang akan disebutkan di sini oleh penulis tentang Hamra al-Asad. Itu kejadian setelahnya. Baik. Jadi kesimpulannya dari perang Uhud. Kesimpulan dari perang Uhud. Dan ini sekali lagi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa memang ini subhanallah kisah banyak sekali pelajaran di dalamnya. Yang paling bagus itu menerangkan di pembahasan sirah ya. Untuk melihat pembahasan sirah yang paling bagus menjelaskan faidah-faidah keimanan di belakang sejarah-sejarah peperangan itu Ibnul Qayyim rahimahullah di kitabnya Zadul Ma'ad. Iya. Itu paling bagus untuk menjelaskan. Dan ini sebenarnya setiap beberapa jenis dari peperangan dari sirah itu harusnya kita bahas tema tersendiri untuk mengungkap berbagai macam pelajaran yang ada di dalamnya, seperti kisah Isra Mi'raj, kisah hijrah, iya, perang Badar, dan ini perang Uhud. Nah, ini semuanya pembahasan panjang sebenarnya ya. Berikutnya setelah itu penulis rahimahullahu taala di sini menyinggung tentang perang Humra al-Asad, Humraul Asad.
Iya. Perang Humra al-Asad. Jadi perang Humra al-Asad ini setelah perang Uhud tentunya. Setelah perang Uhud. Jadi Humra al-Asad ini nama tempat di wilayah selatan Medina. Wilayah selatan Medina. Iya. Jadi setelah hal yang menimpa umat Islam di perang Uhud, iya, kaum musyrikin itu berpikir mereka sudah membalas gitu umat Islam, dan mereka ingin ini sudah sudah di tengah jalan, harus dilanjutkan. Kalau balik lagi ke Mekah, artinya kita tidak selesaikan pekerjaan, begitu pikiran mereka. Kita mau selesaikan Rasulullah SAW dan para sahabat sampai akhir. Nah, begitu iguan-iguannya mereka ya. Jadi mereka ingin balik lagi ke kota Madinah. Nah, begitu Nabi SAW mendengar hal tersebut, iya, maka beliau pun langsung segera mempersiapkan untuk menghadapi mereka. Dan Abu Sufyan ketika sampai di Hamra al-Asad, dia mendengar bahwa Nabi sudah keluar dari kota Madinah dan datang mau menyambutnya. Maka kelihatan ya dari Rasulullah SAW ketangguhan, kekuatan, akhirnya menjadi takut kaum musyrikinnya. Ya, menjadi takut mereka. Akhirnya Abu Sufyan pun kembali bersama pasukannya. Jelas ya? Dia kembali bersama pasukannya. Jadi di Hamra al-Asad ini tidak terjadi pertempuran. Itulah kan kisah-kisah itu seperti yang saya sebut kemarin ya, ayat alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kejadian Humraul Asad. Dia ancam-ancam akan perang. Ada kafilah yang lewat, dia bilang sampaikan ke Nabi Muhammad, kami semua akan menghabisi mereka dari awal sampai akhir. Justru bertambah keimanan Nabi dan para sahabatnya. Mereka bertambah keimanan. Nah, ini yang terjadi ya, malah mereka yang kabur. Iya, jadi pikirnya bahwa kemarin sudah banyak kena kekalahan, ya mungkin hari ini dia tidak balik lagi. Ternyata tidak seperti itu, di luar dugaan mereka. Baik, nah, asalnya orang-orang kufar itu jumlahnya banyak, walaupun badannya banyak, besar, tapi umat Islam tetap selalu lebih kuat. Karena keimanan itu kekuatan. Kekuatan itu apabila ada di dalam hati, itu membuat kekuatan di badan. Membuat kekuatan di badan.